Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hello kids, we meet again with Miss Dwi in English class. How are you today? I hope all is well. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Dwi di pembelajaran bahasa Inggris. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Today, we will learn about Chapter 6, Streets and Village in Jakarta. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bab 6, yaitu tentang jalanan dan desa di Jakarta. In the end of the lesson, the students are able. Jadi tujuan pembelajaran di materi kali ini adalah the first, mention famous streets and village in Jakarta. Menyebutkan jalan-jalan terkenal dan desa di Jakarta. Second, tell the history of famous street and village in Jakarta. Menceritakan sejarah jalan-jalan terkenal dan desa di Jakarta. Third, construct sentences using future tense. Yang ketiga, membuat kalimat menggunakan kalimat yang akan datang. Fourth, write and perform conversation using future tense. Yang keempat yaitu tulis dan melakukan percakapan menggunakan kalimat masa yang akan datang. Baik, kita mulai ke materi yang pertama, yaitu listening, mendengarkan. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Kita lihat ya, di sini ada beberapa gambar ya. Tentunya ini adalah gambar tempat-tempat yang ada di Jakarta. Baik, kita lihat gambar yang pertama. I will ride my bike to Sudirman Street. Ya, gambar yang pertama yaitu Jalan Sudirman. Ya, saya akan mengendarai sepeda saya ke Jalan Sudirman. The next picture. I will visit my friend in Kampung Melayu. Saya akan mengunjungi teman saya di Kampung Melayu. Next picture. I will meet my sister in Matraman. Saya akan bertemu saudara saya di Matraman. Oke. Next picture. I will study English in Kampung Rawa. Saya akan belajar bahasa Inggris di Kampung Rawa. Next picture. I will practice ondel-ondel dance in Kampung Rambutan. Saya akan berlatih tari ondel-ondel di Kampung Rambutan. And then the last pictures. I will watch Palang Pintu Festival in Sumur Batu. Ya, gambar yang terakhir adalah saya akan menonton Festival Palang Pintu di Sumur Batu. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa tempat ya yang ada di Jakarta ya, yang terkenal ya. Ada Jalan Sudirman, Kampung Melayu, Matraman,
terminal rambutan ya, kampung rambutan, kampung rawa, dan yang terakhir adalah sumur batu. Okay, the next material is speaking. Speaking, berbicara. Practice this conversation. Berlatih percakapan di bawah ini. Dialogue 1. Dialog yang pertama. Ada percakapan antara Udin dan Mamat. Kita simak ya. Udin, what will you do today, Mat? Apa yang akan kamu lakukan hari ini, Mat? Mamat, I will go to Sudirman Street. Saya akan pergi ke Jalan Sudirman. Udin, do you know why the street is named Sudirman? Tahukah kamu kenapa jalan itu diberi nama Sudirman? Mamat, yes, it is named after our national hero, General Sudirman. Ya, namanya diambil dari nama pahlawan nasional kita, Jenderal Sudirman. Ya. Percakapan yang kedua, dialogue 2. Ada Minah dan Siti. Minah, what will you do tomorrow, Siti? Apa yang akan kamu lakukan besok, Siti? Siti, I will go to Matraman. Saya akan pergi ke Matraman. Udin, do you know why the place is named Matraman? Tahukah kamu mengapa tempat itu dinamakan Matraman? Mamat, yes, it is named after the Mataram soldiers attacked the Dutch colonial Jakarta. Ya, itu dinamai tentara Mataram yang menyerang kolonial Belanda di Jakarta. Dialogue 3. Dialog ketiga. Ada percakapan antara Siti dan Udin. Siti, what will you do tonight, Din? Apa yang akan kamu lakukan malam ini, Din? Udin, I will go to Kampung Melayu. Saya akan pergi ke Kampung Melayu. Siti, do you know why the place is named Kampung Melayu? Tahukah kamu kenapa tempat itu dinamai Kampung Melayu? Udin, yes, it is named after many Melayu people who lived there in all times. Ya, namanya diambil dari banyak orang Melayu yang tinggal di sana di masa lalu. Nah, anak-anak, itu dari ketiga percakapan yang sudah dibacakan, itu semua membicarakan tentang asal-usul atau nama tempat yang ada di Jakarta, ya. Yaitu ada Jalan Sudirman, ya, Sudirman Street, ada Matraman, and then the last Kampung Melayu. Ya, pastinya anak-anak sudah tahu ya daerah-daerah yang disebutkan di percakapan yang tadi. Anak-anak, kali ini kita jalan-jalan dulu ya, keliling Jakarta, around Jakarta. Baik, the name of village and street in Jakarta has its own stories. Ya, jadi jalanan dan nama desa
yang ada di Jakarta itu mempunyai cerita tersendiri, ya. Look at this example, ya. Lihat contohnya. Yang pertama, the first, Kuitang. Anak-anak pernah mendengar nama daerah Kuitang? Ya, Kuitang itu terletak di sekitaran Jakarta Pusat, ya. Kuitang, the area was occupied by a rich Chinese landlord, Kwik Tang Kiam. Jadi daerah itu diduduki oleh tuan tanah yang kaya raya, ya, tuan tanah kaya raya orang Cina, namanya Kwik Tang Kiam, ya. Jadi dinamainya Kuitang. Oke. Berikutnya Tanah Abang. Ini siapa sih yang nggak tahu ya Tanah Abang? Pasti semuanya tahu dan pernah berjalan-jalan ke sana. Nah, kenapa diberi nama Tanah Abang? Because many people was killed in that area in 17 and 40. Ya, jadi kenapa dinamainya Tanah Abang? Karena banyak orang yang terbunuh di daerah itu pada tahun 1740 atau 1740. Ya. Oke, the next, Jagakarsa. Ya, Jagakarsa ini ada di daerah Jakarta Selatan, ya. The name of commander there. Ya, jadi kenapa dinamakan Jagakarsa? Yaitu karena nama panglima di sana, ya. Ada nama panglimanya yaitu Jagakarsa. Ya, jadi ya disebutnya nama daerahnya Jagakarsa. And then the last ada Kemayoran. Ya, Kemayoran ini biasanya tempat ini ya, PRJ, Pekan Raya Jakarta. Kenapa dinamakan Kemayoran? Because many people lived there is granted with mayor title. Ya, jadi banyak orang yang tinggal di sana diberikan dengan gelar wali kota. Ya, jalan-jalannya sampai Kemayoran dulu ya anak-anak. Ya, itu adalah tadi nama-nama daerah ya yang ada di Jakarta beserta ceritanya. Jadi ada cerita tersendiri untuk daerah-daerah yang disebutkan tadi. Oke. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. More to know, yang harus kalian tahu ya. Materinya adalah tentang the materials about simple future tense. Ya. Simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Nah, dilihat di sini rumusnya yaitu untuk membentuk kalimat simple future tense ya, kalimat yang masa yang akan datang atau kalimat yang belum terjadi, kita bisa menggunakan rumusnya yaitu subject plus will plus verb 1 plus object ya. Jadi ada subject ditambah dengan will ditambah dengan kata kerja pertama ya, dan diikuti dengan objek, atau subject plus to be. Subjek ya, subjek itu Ayu Dewi ya, diingat-ingat. Ayu Dewi itu adalah subjek. Lalu to be ada is, am, are,
plus going to. Ya. Jadi kalau yang di awal itu menggunakan will, yang kedua boleh menggunakan going to ya, tapi artinya tetap sama saja. Plus verb one ya, kata kerja pertama, lalu diikuti dengan objek. For example, they will take school examination next month. Ya. Jadi yang pertama contohnya, mereka akan mengikuti ujian sekolah bulan depan. Yang kedua, the second example, Peter is going to move to his new house next week. Contoh yang kedua, Peter akan pindah ke rumah barunya minggu depan, ya. Mana subjeknya? Ya, subjeknya di sini contoh yang nomor 1 yaitu they, will, ya. Take itu verb one dan objeknya itu adalah school examination. Next month ini keterangan waktu ya, tambahannya. Oke, yang kedua, subjeknya adalah Peter, to be-nya adalah is, lalu ditambahkan dengan going to, ya. Verb one-nya adalah move, objeknya yaitu his new house, ya. Dan next week-nya itu adalah keterangan waktu juga. Oke, the next. Kalimat simple future tense negatif ya, berarti kalau negatif itu diikuti dengan kata not ya, selalu ada kata not. Rumusnya masih tetap yang sama seperti yang tadi, cuman ada tambahan dengan kata not ya. For example, he will not join sport club at school. Contohnya, dia tidak akan bergabung dengan klub olahraga di sekolah. The second, Peter is not going to buy a new house tomorrow. Yang kedua, Peter tidak akan membeli rumah baru besok. Oke, the next. Kalimat simple future tense interrogative. Ya, interrogative itu berarti tanda tanya ya, menggunakan kata tanya atau diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Tidak ada kata not-nya ya. Sama seperti yang di awal rumusnya, namun di kalimat yang ini diakhiri dengan tanda tanya interrogatif. Ya. For example, will you come to my party tonight? Maukah kamu datang ke pestaku malam ini? And is Julie going to watch Harry Potter movie next Sunday? Apakah Julie akan menonton film Harry Potter minggu depan? Ya, itu contoh dari kalimat simple future tense yang interrogatif ya, yang menggunakan kata tanda tanya. Ya anak-anak, itu tadi ya materinya tentang simple future tense ya. Jadi ada 3, yaitu ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif ya. Semoga bisa dipahami ya anak-anak yang ada di rumah. Oke, the last material in this chapter is reading. Ya, materi yang terakhir yaitu di bab ini adalah reading, membaca. Read the text below. Baca teks di bawah ini. Ya, ini adalah contoh kalimat menggunakan simple future tense ya, menggunakan kalimat masa yang akan datang. After a long week's study,
I will watch TV on Saturday morning. Jadi setelah belajar seminggu yang panjang, saya akan menonton TV pada hari Sabtu pagi. I love reading book very much. Saya sangat suka membaca buku. So, I'm going to a bookstore in Sudirman Street on Saturday afternoon. Jadi, saya akan pergi ke toko buku di Jalan Sudirman pada hari Sabtu sore. I will buy some books there. Saya akan membeli beberapa buku di sana. On Sunday, I plan to visit my grandparents in Kampung Dukuh. Pada hari Minggu, saya berencana untuk mengunjungi kakek nenek saya di Kampung Dukuh. I miss them very much. Saya sangat merindukan mereka. After I come back, I will get ready for the next week. Setelah saya kembali, saya akan bersiap-siap untuk minggu depan. I will preview the next lesson and review the last lesson. Saya akan meninjau pelajaran berikutnya dan meninjau pelajaran yang terakhir. Itu tadi contoh kalimat atau contoh paragraf yang menggunakan simple future tense. Baik anak-anak, sekian materi yang Miss Dwi sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak di rumah bisa memahami ya dan mencermati apa yang Miss Dwi sampaikan pada materi kali ini. Baik, Miss Dwi akhiri pembelajaran kali ini. Thanks for your attention. Thanks for watching and see you.